Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 14 April 2024 merupakan pekan ketiga Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi dan Florentina Setio. Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa berfirman untuk menuntun hidup kami, menunjukkan jalan-jalan yang harus dilalui dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya. Karuniakan kami roh pengertian akan firman-Mu, dan bantu kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian hidup ini. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kuserahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami seturut kehendak-Mu, karena hanya Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini selalu dan sepanjang segala abad. Dengan pengantaran Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 3, ayat 13 sampai dengan ayat 15, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan daku, Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan.
berseru kepadanya. Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 1 sampai 5a. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 24, ayat 35 sampai dengan ayat 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat
hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Sadarkah aku akan kehadiran Yesus? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berkisah tentang penampakan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah murid, memberi mereka peneguhan, namun para murid tidak mengenalinya sampai Yesus memberi tanda, barulah mengenal Tuhan Yesus dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan bagaimana dengan kita? Apakah arti penampakan Yesus bagi kita? Apakah kita mengenal Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidup? Apakah Tuhan harus memberikan tanda agar kita percaya, sama seperti para murid yang selalu meminta tanda pada Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Injil hari ini menuliskan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, menjadi saksi kebangkitannya, dan juga memberitakan tentang pertobatan untuk pengampunan dosa. Saudara terkasih, tentunya kemuliaan Tuhan Yesuslah yang membuat manusia tidak dapat melihat tubuhnya yang begitu mulia. Dan hanya dengan pertolongan rahmat Tuhanlah kita mampu melihat dan mengenali kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Saudara terkasih, Tuhan Yesus seringkali hadir menemani perjalanan hidup kita, namun kita tidak menyadari kehadirannya. Beban berat hidup, keresahan, ketakutan,
membuat mata hati kita tidak menyadari bahwa selama ini yang menuntun dan memberi kita kekuatan dikala lemah adalah Dia Sang Kasih. Terkadang keterpurukan, ketakutan membuat kita mencari jalan sendiri agar terlepas dari beban berat itu, sehingga beban itu makin bertambah berat. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai pada saatnya Tuhan menyadarkan kita akan kehadirannya, barulah mata hati terbuka dan mau menerima pertolongannya dan melakukan setiap proses yang Ia berikan untuk dijalani sampai pada kelegaan. Namun apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam setiap penampakannya, mengerti kitab suci, menjadi saksi akan kasih-Nya, dan juga memberitakan tentang pertobatan untuk pengampunan dosa? Saudara yang terkasih, Tuhan ingin kita mengerti firman-Nya, karena lewat firman-Nya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita dalam menjalani hidup ini. Saudaraku, saya pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, merasa ketakutan apa yang harus aku lakukan. Sepertinya semuanya tertutup. Namun pada saat itu, Tuhan mengingatkan untuk tinggal bersama Dia di dalam doa dan pujian. Itulah yang kami sekeluarga lakukan. Berdoa bersama, membaca kitab suci bersama setiap hari. Sampai suatu saat, selama 3 hari, saya mencium bau hangus di kamar ketika akan berangkat tidur. Namun oleh suami dinyatakan sebagai bau sampah yang dibakar oleh tetangga. Sampai pada hari keempat, barulah kami tahu bahwa ada api kecil di atas plafon rumah yang tidak kami sadari. Bau hangus itu dari api kecil yang membuat rumah kami akhirnya menjadi gelap. Lewat plafon rumah yang bolong karena api kecil, suami melihat dengan senter. Di atas penuh dengan serpihan bubuk hitam dari sisa kayu yang terbakar dan kabel sudah terpotong. Ajaib, rumah kami tidak kebakaran. Ada satu hal yang kami sadari hari itu. Jadikan rumah sebagai rumah doa, maka Tuhan akan melindungi rumahmu dan kamu beroleh keselamatan yang datang daripadanya. Puji Tuhan, itulah yang kemudian sering kami wartakan. Berdoalah bersama keluarga di dalam rumahmu. Saudara terkasih, lewat membaca dan mendengarkan firman Tuhan akan menjadi tuntunan hidup. Ada banyak kejadian yang aku alami dan akhirnya bisa menjadi kesaksian iman tentang kasih Tuhan. Ketika sedang kebingungan, sedang merasa khawatir, lewat firman-Nya aku mendapat keteguhan apa yang harus dilakukan. Apabila sedang jenuh, kecapean, bekerja, dan juga pelayanan, kembali Tuhan memberi kekuatan dan menyegarkan kembali hidupku, sehingga penuh semangat di dalam menjalani hari-hari yang aku lalui, terutama di dalam melayani. Ketika jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan ingatkan kembali lewat firman-Nya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sehingga aku menyadari akan kesalahan dan kembali berserah kepadanya. Karena Tuhan Maha Pengampun yang ingin semua anak-anaknya beroleh keselamatan yang datang daripadanya. Saudara terkasih, lewat firman-Nya
kita bisa menjadi saksinya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, mewartakan kasih Tuhan dalam hidup kita yang membuat banyak orang percaya akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Lewat pewartaan perjalanan iman kita, lewat kesabaran, keramahan, kerendahan hati, lewat senyum dan sapaan kita adalah pintu yang membuat orang untuk ikut masuk dan merasakan ada kasih Tuhan di sana yang membuat orang turut bersuka cita bersama kita karena ada Tuhan dalam perjalanan hidup yang kita wartakan. Saudara terkasih, mari kita mohon pada Tuhan lewat doa dan pujian agar senantiasa menyadari kehadirannya dalam perjalanan hidup. Karena inilah tanda kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi mari kita mohon agar dimampukan menjadi saksinya, mewartakan kabar gembira, agar banyak orang memperoleh keselamatan karena pertobatan dan pengampunan dosa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, penjagaku, Tuhan sumber sukacita dan kekuatanku, Tuhan penuntun hidup dan penghibur, Tuhan penolong. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu ada di saat kami sedang lemah dan membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau selalu hadir di saat kami membutuhkan bantuan-Mu. Engkau selalu mengerti akan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kami selalu menyadari kehadiran-Mu dan mengenali Engkau. Dan semoga kami dapat menjadi saksi kabar sukacita-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami dan banyak orang datang padamu, merasakan kasih-Mu. Dan biarlah nama-Mu dipuji dan disembah, kini selalu dan sepanjang segala masa, karena Engkau adalah Allah kami, penuntun hidup kami. Tuhanlah kekuatanku. Demi Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa dan pujian ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.